Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Pastinya luar biasa kan? Oke adik-adik, sekarang kita mau sekolah minggu nih. Kita mau fokus dulu ya. Jadi Cici minta kalian untuk simpen dulu nih makanan sama mainannya. Atau apapun yang ngedistract kalian. Oke, kalau adik-adik sudah siap, sudah fokus, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat dan anugerah-Mu buat kami, sehingga hari ini kembali kami boleh bersama-sama bersekolah minggu. Kiranya Engkau urapi setiap kami, hati dan pikiran kami, supaya semuanya boleh fokus kepada Engkau saja. Dan biar puji-pujian yang kami naikkan, kiranya boleh menyukakan hatimu, dan kiranya kami juga boleh menangkap apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan buat setiap kami. Terpuji nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan, Amin. Sekarang, ayo kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama puji nama Tuhan dengan semangat dan tentunya dengan bersuka cita. Let's go! Kau yang selalu memikirkanku senang, karena kau bersamaku sekarang. Ku mau hidup untukmu, ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. Oh, 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 Kau yang selalu memikirkanku senang, karena kau bersamaku sekarang. Ku mau hidup untukmu, ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. Oh, 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 I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. Oh, 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 Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Lama ya kita nggak ketemu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Adik-adik duduk yuk, kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik juga boleh nih untuk menyiapkan dulu buku catatan dan Alkitabnya. Kakak hitung sampai 3 ya untuk menyiapkannya. 1, 2, 3. Oke, kalau udah siap, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah Tetap Bergerak Maju, atau dalam bahasa Inggrisnya Keep Moving Forward. Nah, adik-adik sekarang kita ambil yuk Alkitabnya. Kita mau membaca sebagian dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Filipi 3 ayat 12 sampai 16. Tapi kita baca di ayat yang ke-13 dan 14 saja ya. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Demikian firman-Nya. Ayat ke-13. Saudara-saudara,
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita untuk sama-sama belajar nih dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Nah, apa nih yang adik-adik ingat tentang masa lalu Rasul Paulus? Apa hayo? Ya, Rasul Paulus itu memiliki masa lalu yang tidak berkenan ya di hadapan Tuhan, dan ia menganiaya pengikut-pengikutnya Tuhan. Tetapi ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, Rasul Paulus itu mau berubah dan menjadi pengikutnya Tuhan. Serta ia juga percaya bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang sangat indah untuknya di hari-hari ke depan. Maka dari itu adik-adik, di ayat yang ke-13 yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus itu berkata bahwa ia melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya. Atau sama dengan ia tuh mau fokus kepada apa yang telah Tuhan siapkan untuknya di hari-hari ke depan. Nah, dari ayat ke-13 dan ke-14 ini juga adik-adik, kita jadi tahu bahwa Rasul Paulus itu sudah menangkap tujuan Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia mau bergerak maju dan terus berjalan dalam jalan Tuhan yang sudah ditetapkan. Nah, adik-adik, kita sebagai orang percaya tidak boleh berada dalam posisi yang sama secara terus-menerus dan harus bergerak maju seperti Rasul Paulus ya. Karena sifat kekristenan itu adalah progresif, yang artinya terus bertumbuh dan mengalami pertumbuhan secara rohani. Nah, sama nih adik-adik seperti tanaman. Kalau misalkan tanaman itu bertumbuh, maka kita bisa lihat ya, tanaman itu akan semakin tinggi, akan semakin besar, bahkan bisa berbunga dan berbuah. Sama nih seperti kehidupan rohani kita. Kalau kehidupan rohani kita terus bertumbuh, maka dapat dilihat juga nih dari kehidupan kita yang semakin dekat dengan Tuhan dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah Kak, bagaimana nih caranya supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan? Nah, caranya itu adik-adik adalah dengan menangkap tujuan Tuhan dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, kakak mau ambil lagi nih contoh dari saat menanam. Misalnya, kita mau menanam tumbuhan hijau di halaman rumah. Lalu kita itu memiliki tujuan nih, melakukan penanamannya untuk menyegarkan udara. Nah, ketika kita tahu tujuan tanaman itu ditanam, maka kita harus melakukan apa? Nah, tentu saja kita akan merawatnya adik-adik dan membiarkan tanaman itu bertumbuh supaya mencapai tujuannya yang awal tadi, yaitu untuk menyegarkan udara. Nah, adik-adik, sama seperti kita. Ketika kita mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka kita itu akan berusaha untuk merawat kehidupan kita, terutama kehidupan rohaninya, untuk terus bertumbuh dan mencapai tujuan Tuhan. Nah, terus gimana ya Kak caranya supaya kita bisa mencapai tujuan Tuhan? Nah, caranya itu adik-adik kita bisa melakukan seperti yang Rasul Paulus lakukan, yaitu dengan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa nih yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Seperti itu ya adik-adik. Tetapi sebenarnya tujuan Tuhan itu sudah banyak sekali tertulis di dalam Alkitab. Jadi, kalau adik-adik ingin mengetahui tujuan apa yang Tuhan mau dalam hidup adik-adik, adik-adik itu harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih tujuan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan itu mau supaya kita terus fokus dan berjalan dalam jalannya Tuhan. Walaupun jalan Tuhan itu kadang tidak enak ya adik-adik, mungkin ada permasalahan, ada cobaan-cobaan yang harus kita hadapi. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa jalan Tuhan adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuannya. Nah adik-adik, mungkin kita itu udah nih memilih untuk mau berjalan di jalannya Tuhan. Tetapi masalahnya adalah kita tidak mempersiapkan diri untuk berjalan di jalannya Tuhan. Jadi saat ada badai datang menghampiri, saat ada masalah yang menghadapi kita itu jadi goyah dan kita malah berhenti dan gak mau bergerak maju di dalam Tuhan atau bahkan memilih jalan lain yang menurut kita lebih enak. Nah, sekarang kita simak yuk ilustrasi yang berikut ini.
Oke adik-adik, tadi kita udah nyimak ya ilustrasinya. Jadi ceritanya itu adalah kita yang sedang melakukan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan itu kita melalui jalan yang berbatu dan rusak. Tapi kita itu malah tidak membawa ban cadangan atau bahan bakar kita habis ya. Akhirnya mobil kita jadi mogok adik-adik karena di sana juga tidak ada tambal ban. Nah, lalu saat bahan bakar kita habis terus kita nggak bawa ban cadangan, kita bisa aja loh memilih untuk memarkirkan mobil kita dan membiarkannya menjadi rusak begitu saja. Nah, akhirnya adik-adik kita itu tidak bisa melakukan perjalanan dan tidak bisa mencapai tujuan kita ya. Nah, kadang kita itu sama adik-adik seperti itu. Kita seringkali lebih memilih untuk memarkirkan diri kita pada permasalahan yang kita hadapi. Dan kita lupa bahwa kita itu punya Tuhan yang dapat menolong kita untuk melalui masalah. Nah, jadi adik-adik, ketika kita mau mempersiapkan diri kita untuk berjalan di jalannya Tuhan, mau mempersiapkan bahan bakarnya yaitu dengan firman Tuhan, maka kita itu akan bisa melalui dan melewati setiap masalah dan mencapai kepada tujuannya Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Kak Stevi mau kasih tahu nih, kenapa ya orang-orang itu seringkali memarkirkan dirinya dalam setiap permasalahan dan tidak mau berjalan maju atau bergerak maju di dalam Tuhan. Nah, alasan yang pertama adalah karena terparkir oleh pengalaman masa lalu. Nah, misalnya seperti ini adik-adik. Misalnya itu adik-adik sedang melakukan lomba, tapi saat lomba berlangsung adik-adik malah kalah. Dan saat tahun depannya ada lomba lagi, adik-adik tuh malah nggak mau ikut lombanya karena adik-adik tuh berpikir pesimis bahwa akan kalah lagi. Nah, pemikiran seperti itu tidak boleh ya adik-adik, karena pengalaman di masa lalu harus kita jadikan pelajaran dan bukan menghentikan kita untuk melakukan sesuatu di masa sekarang. Kita juga bisa memperbaiki kesalahan kita di masa lalu seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kan memiliki masa lalu yang tidak baik ya, tapi dia itu mau merubahnya dan ia mau menjadi lebih baik serta menjadi pengikut Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kita juga kan pasti pernah ya melakukan kesalahan di masa lalu. Tetapi kita itu harus memperbaiki kesalahan kita dan terus bergerak maju di dalam Tuhan. Nah, poin yang kedua, kenapa orang percaya seringkali memarkirkan dirinya dan tidak bergerak maju adalah karena terparkir oleh diri yang merasa kecil dan penuh keterbatasan. Nah, kakak yakin kita semua itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Tapi adik-adik, jangan jadikan kekurangan kita itu untuk berhenti melangkah dan bergerak maju di dalam Tuhan ya. Misalnya itu adik-adik nih merasa bahwa adik-adik tuh masih sangat kecil untuk mendoakan orang sakit. Nah, pemikiran seperti itu tidak boleh karena tidak ada yang terlalu kecil untuk melakukan perkara-perkara yang telah Tuhan percayakan kepada adik-adik. Kita sebagai orang percaya itu mempunyai kelebihan loh adik-adik. Apa ya kelebihannya? Jadi kelebihan kita itu adalah kita tidak berjalan sendiri. Kita punya Tuhan yang mau berjalan bersama dengan kita. Tuhan itu bisa memimpin dan menuntun kita agar kita dapat melalui semua kekurangan kita sehingga mencapai tujuan Tuhan. Adik-adik ingat kisah Daud melawan Goliat? Walaupun Daud berbadan kecil dan ia tidak memiliki senjata peperangan yang lengkap, tetapi ia berani loh untuk bergerak maju melawan Goliat. Mengapa? Karena Daud itu fokus kepada Tuhan. Dia percaya dan dia tuh yakin bahwa Tuhannya lebih besar daripada permasalahan yang dihadapinya. Jadi dia itu berani untuk bergerak maju. Nah, walaupun adik-adik masih kecil, kalau adik-adik mau menyerahkan seluruh kekurangan yang dimiliki oleh adik-adik kepada Tuhan, maka adik-adik itu dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Oke, amin buat firman Tuhan. Dan sekarang kita mau menutup sekolah minggu kita dengan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih juga ya Tuhan atas berkat firman-Mu kepada kami yang mengajarkan kami untuk kami boleh bergerak maju di dalam-Mu. Biarkan ya Tuhan setiap kami boleh menangkap dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila sebentar juga kami masih mau melakukan aktivitas kami selanjutnya dan terus Engkau yang mimpin kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pada hari ini kita mau main game nih. Adik-adik bisa ajak orang tua, kakak, atau adiknya ya. Nah, bahan-bahan yang diperlukan itu adalah minimal 2 gelas plastik karena kita akan bermain 1 versus 1. Tapi di sini kakak menggunakan 6 gelas plastik. Kemudian bahan selanjutnya adalah kipas. Nah, karena kakak tidak punya kipasnya, maka kakak menggunakan piring plastik sebagai kipasnya dan kertas yang digulung untuk jadi gagangnya. Lalu jangan lupa juga kalian siapkan tempat untuk bermainnya ya, dan beri pembatas untuk garis finishnya. Nah, bentuk game ini adalah perlombaan. Jadi, gelas-gelas itu akan didorong untuk bergerak maju dan mencapai garis finish. Dan yang sampai duluan itulah pemenangnya. Melalui game kali ini adik-adik, kita jadi belajar bahwa harus tetap bergerak maju untuk mencapai tujuan. Sama seperti hidup kita, jika kita mau mencapai tujuan Tuhan, maka kita harus tetap bergerak maju di jalannya Tuhan ya adik-adik. Selamat mencoba dan Tuhan Yesus memberkati.